Halo sahabat Indo Newspaper. Oke, seperti yang kalian tahu, saat ini Pak Prabowo telah terbang dan sampai ke kota Rio de Janeiro, Brasil guys. Tempat KTT BRICS ke-17 akan digelar. Tempat di mana ide besar, ambisi gila, dan ego nasional akan adu kuat nanti di meja konferensi guys. Karena apa? Karena kali ini salah satu negara pendiri BRICS telah membelot dari misi utama aliansi, yaitu dedolarisasi, mengurangi ketergantungan terhadap dolar guys. Dan negara yang membelot ini adalah negara perindapan India. Nah lo, ada apa gerangan nih guys? Mengapa India tiba-tiba mulai keluar jalur? Nah, admin kutip dari sumber berita berikut, India kini telah menolak keras pembentukan mata uang BRICS bersama misi dedolarisasi ditolaknya. Serangan kolominasi dolar Amerika gagal di pintu gerbang New Delhi guys. Dan pertanyaannya, mengapa India begitu keras kepala? Apakah karena mereka punya rencana rahasia sendiri? Apakah ini bentuk sabotase ekonomi tingkat tinggi? Ataukah jangan-jangan karena India tahu persis nih, lebih baik mereka berdansa dengan dolar daripada berjoget dengan BRICS. Nah, Menteri Perdagangan India Pak Goyal sudah bilang sejak Februari lalu guys. Dan Menteri Luar Negeri India pun ikut menyambar bola api ini dengan diplomasi kelas berat. Katanya kami tidak berniat mengganti dolar. Para aliansi dagang BRICS sepertinya mulai tidak kompak nih guys. Tapi ya tunggu dulu, ini bukan sekedar uang logam atau kertas warna-warni nih guys. Ini adalah soal dominasi global, soal siapa yang mengendalikan transaksi dunia. China dan Rusia ingin memotong dominasi dolar. Nah, India justru kini sedang asik-asiknya berdagang dengan sang negara adik kuasa, yaitu Amerika, sang kapitalis barat guys. CEO Wisdom Heart dan analis keuangan Akshat Srivastava menilai bahwa sikap pemerintah India sebagai langkah cerdas menjelang KTT di Brazil. Katanya India telah mengambil posisi yang jelas dan strategis kalau menilai bahwa ketergantungan pada dolar Amerika justru memberikan keuntungan besar bagi India, terutama dalam sektor jasa dan teknologi informasi. Pasalnya India kini diketahui menjadi tujuan utama alih daya atau outsourcing sektor IT dari perusahaan-perusahaan Amerika dan Eropa guys. Jika India meninggalkan dolar, maka stabilitas ekspor jasa digitalnya akan terganggu dan bisa berubah, berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, lanjut Mr. Akshat Srivastava, analis jenius dari Wisdom Heart, ini pun bahkan menyebut keputusan India ini sebagai langkah strategis, bukan cuma karena realistis tapi juga karena pragmatis guys. Amerika nyumbang 27% ke PDB global, sedangkan India baru 3%. Jadi siapa yang lebih worth it untuk dirangkul? Jawabannya ya simple guys, follow the dollar. Tiongkok memang boleh-boleh punya mega proyek ya kan? Rusia boleh-boleh mereka main energi. Kini India main catur guys. Mereka tahu jangan jadi pion di medan perang mata uang. Jadilah grandmaster yang tahu kapan harus nyerang, kapan harus mundur, dan kapan harus bilang, kami pas dulu ya guys. Ibarat kata ya BRICS itu seperti boyband ekonomi. Dan yang satu ini, perpindahan India sepertinya sudah siap nih buat pindah haluan, masuk ke band-band asing, seperti bandnya Amerika dan Eropa, karena mungkin dalam BRICS, dalam hubungan geopolitik mereka sudah nggak cocok ya kan? Mengingat waktu kemarin dengan Pakistan, teman satu gengnya, yaitu China malah bantu Pakistan. Dan akibat hal ini ya jelas India pasti ngerasa kesayat guys, kebawa perasaannya ya kan. Dan mungkin kalau join ke Amerika, Eropa, ya siapa tahu the next album India bakal lebih laris manis. Dan KTT BRICS kali ini bukan cuma soal mata uang, tapi soal siapa yang betul-betul memahami cara main dunia ini guys. Salah ambil langkah ya amsyong guys.
India mungkin tak mengguncang dolar, tapi mereka jelas bisa mengguncang dinamika BRICS karena mereka salah satu negara kuat dalam aliansi dagang BRICS. Jadi di era geopolitik modern, kadang bertahan lebih cerdas daripada menyerang. Dan negara India ini, well, sedang main game panjang, bukan main drama satu babak doang. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang India yang tiba-tiba menolak dedolarisasi, menolak mata uang BRICS? Nah, jangan lupa subscribe, like, share, komen, tetaplah kalian semangat dan jangan santai terus. Demi Indonesia Maju, salam Indo Newspaper. Sampai jumpa guys, terima kasih.